Aipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita dari kelompok ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari judul analisis rating perbandingan kualitas pelayanan coffee shop, studi kasus kopi kenangan dan janji jiwa kopi. Next. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Rafi Damaza. Ada rekan saya, Glenn Hugo, terus ada Sultan Giga, kemudian ada Gede Bayu Rizky, dan yang terakhir ada Jelita. Next. Ini pendahuluan kenapa kita mengambil judul tersebut. Dari latar belakangnya, Kopi Kenangan dan Janji Jiwa merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam bidang kedai kopi yang sudah memiliki outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua perusahaan menjual jenis minuman dengan bahan dasar kopi dan memiliki jumlah konsumen yang berbeda. Oleh karena itu, kedua perusahaan itu tentu perlu memberikan kualitas pelayanan terbaik dan menciptakan inovasi yang mampu menarik konsumen. Karena dengan memberikan kualitas minuman dan pelayanan yang terbaik saja dinilai belum terlalu mampu untuk menarik konsumen. Next. Dari latar belakang tersebut, dipersilakan Bayu untuk menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini. Dari tujuan penelitian ini terdapat 5, yaitu untuk mengetahui penampilan fisik dari toko tersebut, ya, apakah berpengaruh dengan pelayanan, untuk mengetahui kemampuan kopi kedua perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan handal dan memuaskan serta sesuai dengan dijanjikan, untuk mengetahui daya tanggap perusahaan para karyawan kedua coffee shop dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, untuk mengetahui kedua perusahaan kopi memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan dapat dipercaya oleh konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah karyawan kopi kenangan dan janji jiwa memiliki kemampuan berkomunikasi baik dan mudah melakukan hubungan dan memberikan perhatian yang tulus pada pelanggan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan dilakukan di wilayah Kota Surabaya. Untuk jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data berupa angka yang diolah melalui SPSS. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Gform online. Dan untuk subjek penelitiannya itu subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya adalah mahasiswa manajemen bisnis yang pernah melakukan konsumsi kopi kenangan dan janji jiwa. Untuk objeknya adalah perbandingan kualitas pelayanan kopi kenangan dengan janji jiwa. Dan yang terakhir ada teknik analisis datanya, ada uji validitas, uji realitas, uji normalitas, dan uji independen sampel t-test. Kemudian pada bab 4 ada pembahasan. Jadi yang pertama ada uji normalitas. Sebelum mulai analisis lebih lanjut, tim peneliti terlebih dahulu menguji data kami dengan uji normalitas. Dari hasil uji yang kami lakukan, maka didapatkan hasil rata-rata dari tiap variabel menunjukkan hasil di antara min 2 sampai 2. Di mana ini berarti data yang ada itu terdistribusi dengan normal. Kemudian yang kedua ada uji validitas. Tim peneliti menggunakan uji Kaiser Meyer Olkin and Bartlett test. Nilai KMU-nya itu dikatakan valid jika lebih dari 0,05. Berdasarkan data yang telah diolah oleh tim peneliti, didapat nilai hasil lebih dari 0,5 pada tiap variabelnya dan dapat dikatakan valid. Sedangkan nilai Bartlett test of Sperity Upward Square Sig untuk semua indikator pertanyaan sebesar 0,000. Dan yang ketiga ada uji reliabilitas menggunakan Crouchbad alpha, nilai minimumnya itu lebih dari 0,06. Melalui data yang telah diperhitungkan, maka didapatkan hasil lebih dari 0,06 pada semua variabel dan dapat dinyatakan reliable untuk digunakan. Selanjutnya kami melakukan uji t-test untuk mencari apakah ada perbedaan rata-rata di tiap variabel antara di kopi kenangan dan janji jiwa. Sebagai yang sudah dilihat, yang pertama adalah variabel tempat dan signifikannya
menunjukkan 0,426 untuk jumlah kenangan dan 0,427 untuk nyanyi jiwa. Dan keterangannya adalah tidak signifikan karena nilai akan dinyatakan signifikan jika kurang dari 0,05. Next aja. Begitu juga dengan uji di variabel layanan, keterangan juga tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Lanjut lagi. Dari semua hasil dites menunjukkan lebih dari 0,05 dan nilai signifikan per variabel ada yang memiliki jumlah yang sama. Okay. Lalu selanjutnya pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan keempat hasil uji tes pada variabel tempat, lokasi kedai kopi, layanan, produk yang dipasarkan, dan kepuasan pelanggan yang tim peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kedua sampel kopi kenangan dan janji jiwa keduanya tidak ada yang lebih unggul dan dapat dinyatakan sama. Dikarenakan target pasar, jumlah cabang, lokasi toko, kualitas pelayanan, menu, serta harga yang dimiliki oleh kedua kedai kopi cenderung sangat mirip. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua sampel yang dipilih. Lalu saran yang bisa diberikan oleh tim peneliti ialah dikarenakan kedua kedai kopi telah memahami pesaingnya, maka alangkah baiknya jika kedua kedai kopi masing-masing mencari keunggulan maupun keunikan yang menjadi pembeda daripada pesaingnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kedai kopi bisa lebih unggul dan berkembang dibandingkan dengan kompetitornya. Next. Sekian presentasi quantitative project dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.